Mereka berdua masih asik berbincang-bincang berdua hingga ruangan rawat Soraya diketuk dari luar dan muncullah Rina dan Erik yang selalu mengantarkan Rina kemana-mana. Assalamualaikum, ucap Rina dan Erik saat mereka berdua masuk bersama-sama. Waalaikumsalam, jawab Mama Rena dan Soraya. Wah, kenapa kamu nggak ngasih tahu gue kalau lu udah lahiran sih? Kalau gue nggak datang ke rumah lu tadi, kagak bakalan tahu gue, ucap Rina yang selalu nyerocos seperti petasan banting. Iya maaf Rin, aku nggak bermaksud untuk tidak ngasih kabar sama kamu. Aku baru saja selesai melahirkan beberapa jam yang lalu, belum juga bisa pegang ponsel, jelas Soraya pada Rina supaya dia bisa diam dan tidak nyerocos terus. Oh, gue kira lu udah lupa sama gue, jawab Rina sambil nyengir kuda. Ngomong-ngomong dia siapa Rin, nggak dikenalin sama Mama dan Soraya. Tanya Mama Rena yang mewakili rasa penasaran Soraya. Oh ini, kenalin Ma, Sora. Dia Erik, teman kuliahku, ucap Rina memperkenalkan Erik pada Mama Rena dan Soraya. Oh walah, Mama kira dia pacar kamu Rin. Tanya Mama Rena heboh. Enggak tante, masa saya punya pacar modelan Rina kayak gini Tan? Yang ada belum apa-apa saja saya sudah dibikin samsak hidup kali Tan, sangga Erik yang tidak mau disangka sebagai kekasihnya Rina. Hati-hati loh, nanti suka beneran bisa relot, sekarang Soraya yang ikut bicara. Sora, biar gue dikasih juga gue kagak mau. Yang ada gue bisa dijadikan perkedel oleh mamanya, dia kan masih anak mama, ucap Rina sambil cengengesan. Sudah-sudah, kenapa jadi berdebat semuanya? Rina makasih ya sudah datang ke sini, ucap Mama Rena. Dia tidak mau jika cucunya harus bangun lagi dan menangis akibat mendengar ucapan-ucapan anfaedah dari Aunty dan juga unclennya yang absurd. Sora, gue kangen banget tahu sama lu, ucap Rina sambil memeluk Soraya dengan erat. Sama Rin, aku juga merindukan kamu. Maaf ya, jarang nelpon kamu atau chat kamu, jawab Soraya sambil memeluk tubuh Rina juga. Ngomong-ngomong siapa nama babynya? Tanya Rina pada Soraya. Alkana Wijaya Kusuma, jawab Soraya sambil tersenyum teduh. Wah nama yang bagus seperti orangnya. Jadi langgilannya Baby Al atau Alkan? Tanya Rina kembali. Terserah mau panggil apa, yang pasti jangan panggil selain namanya saja, jawab Soraya sambil tersenyum dan memeluk sahabatnya. Oke, gue panggil Baby Al saja. Lebih keren, ucap Rina sambil berteriak dan tersenyum. Rin, bisa tidak jangan seperti di hutan yang bisa teriak-teriak, ucap Soraya memperingatkan sahabatnya. Sorry, gue keceplosan, jawab Rina sambil nyengir kuda. Dasar barbar, Rina. Ngomong-ngomong bagaimana kelanjutan kisah kamu sama om-om yang suka membuat kamu jadi gila setengah waras? Tanya Soraya ingin tahu apa dan bagaimana hubungan yang sebenarnya antara Rina dan laki-laki yang belum pernah Soraya ketahui siapa namanya. Maaf Mbak Soraya, untuk saat ini jangan membahas masalah itu dulu. Takutnya malah singa betina ini akan marah, sela Erik yang sudah gatal ingin nimbrung ucapan Rina dan sahabatnya. Tidak usah panggil Mbak. Sora saja lebih enak didengar, lagi pula kan kita seumuran, ucap Soraya yang tidak mau dipanggil Mbak oleh orang seumuran dengannya. Oh, baiklah, Sora, jawab Erik sambil tersenyum. Sedangkan Rina yang menyaksikan malah menggerutu karena Erik memanggilnya dengan sebutan singa betina. Kenapa aku tidak boleh menanyakan itu? Tanya Soraya pada Erik. Ya, daripada dia jadi pelakor. Kan lebih baik jangan menanyakannya bukan? Ucap Erik yang membuat Soraya semakin pusing. Lu jangan dengerin orang gila itu Sora. Semua yang dia katakan bohong, jadi jangan dipercaya, sanggah Rina. Kenapa lu nyebut gue gila? Tega banget lu, ucap Erik tidak terima disebut seperti itu oleh Rina. Walau Erik sebenarnya hanya bercanda. Sorry Derek, gue nggak ada maksud nyebut lu kayak gitu. Gue cuman nggak mau nyebut-nyebut dia lagi, lu kan tahu bagaimana dia sama gue dan sebaliknya. Jadi please, jangan diperjelas, ucap Rina yang tiba-tiba merasa sangat sesak. Gue juga minta maaf ya Rin, gue nggak maksud marah atau apa sama lu. Tapi ya lu tahu sendirilah, jawab Erik dengan senyum tipis. Kenapa kalian jadi melo gini sih? Tanya Soraya saat melihat keduanya seperti itu. Soraya tahu jika mereka berdua real hanya berteman saja, di mata keduanya tidak terpancar ada suka satu sama lain. Tapi lebih keingin saling menjaga saja, seperti Rina yang memang selalu bisa dekat dengan siapapun. Dan untuk Erik,
dia juga tidak terlihat jika menyukai Rina. Dari gestur tubuhnya juga matanya tidak terlihat sama sekali. Oh iya, makasih ya sudah datang buat jenguk aku dan Baby Al, ucap Soraya lagi untuk mencairkan suasana. Iya Sora, masa gue nggak datang sih? Lu kan sahabat gue dan juga saudara gue, ucap Rina yang sekarang sudah tersenyum kembali. Erik, makasih ya untuk parselnya. Jadi ngerepotin, ucap Soraya merasa sungkan pada Erik. Tidak apa, nggak repot kok. Justru seneng bisa kenal juga sama saudaranya Rina, ucap Erik yang tersenyum. Dan pada saat Danu masuk juga dia melihat Soraya dan juga Erik sedang saling senyum. Danu langsung saja menghampiri Soraya dan langsung menunjukkan keposesifannya. Sayang, ini makanan yang kamu pesan. Aku juga sengaja beli buah juga buat kamu, ucap Danu sambil matanya menyiratkan permusuhan pada Erik. Makasih mas, tapi nggak gitu juga. Dia jadi ketakutan lihat kamu mas, ucap Soraya sambil berbisik di telinga Danu. Aku nggak suka jika ada laki-laki yang sengaja ingin mencari perhatian atau menginginkan senyuman darimu sayang, jawab Danu dengan senyuman tipis tapi juga penuh penekanan. Erik yang sedikit mendengar percakapan itu merasa tidak enak pada pasangan yang baru saja memiliki baby. Jadi dia langsung duduk di sofa ruangan rawat Soraya. Sedangkan Rina masih asik dengan Baby Al yang masih terlelap walau sudah diganggu oleh Rina. Rina juga mengambil Baby Al yang sedang dalam boxnya untuk bisa memangku baby gembul itu yang belum genap 1 hari. Kamu makan dulu sayang, baru kamu istirahat. Karena kamu masih sangat lelah, ucap Danu sambil menyuapi Soraya dengan makanan yang dia beli. Terima kasih mas, jawab Soraya sambil tersenyum dan menerima setiap suapan demi suapan dari Danu. Soraya juga langsung meminum obatnya dan tidak lama kemudian dia terlelap. Mungkin karena pengaruh obat yang dia minum supaya banyak istirahat. Tante, Pak Danu, kami berdua pamit pulang dulu, nanti jika ada waktu luang saya akan menjenguk Soraya lagi. Tidak apa-apa kan? Tanya Rina sambil berpamitan pada Mama Rena dan juga Danu. Danu hanya diam saja menanggapi ucapan Rina yang sudah biasa itu menurutnya. Sedangkan Mama Rena langsung memeluk Rina dan menyalurkan rasa sayangnya pada Rina. Mama Rena tahu jika Rina saat ini pasti sedang membutuhkan dukungan dan juga semangat dari orang-orang terdekatnya. Apalagi yang tadi Rina katakan memang sangat menyakitkan, di mana dia memiliki perasaan pada pria yang sudah beristri. Mama berdoa supaya kamu bisa mendapatkan pria yang baik dan bertanggung jawab. Juga bisa menyayangi kamu dan menerima kamu, jika memang dia jodoh kamu. Allah pasti akan mempersatukan kalian berdua. Bagaimanapun caranya, hanya Allah lah yang tahu sayang, ucap Mama Rena saat sedang memeluk tubuh mungil Rina. Terima kasih tante, aku merasa memiliki ibu juga sama seperti Sora. Sekali lagi terima kasih sudah mau mendengarkan semua yang Rina katakan pada tante, ucap Rina masih dalam pelukan hangat seorang ibu. Rina dan Erik sudah pamit. Mereka berdua berencana ingin pergi ke suatu tempat yang mungkin tidak akan bertemu dengan seseorang yang selalu mengganggu pikirannya. Sedangkan di dalam ruangan perawatan Soraya Danu masih setia memandangi wajah Soraya yang tertidur sangat nyenyak sekali. Lalu dia dikejutkan oleh Mama Rena yang tiba-tiba memberikan Baby Al pada Danu. Ma, aku nggak bisa gendong ma. Aku takut dia terjatuh, ucap Danu merasa panik sekali. Tiba-tiba Baby Al membuka matanya dan tersenyum padanya. Lalu tangan mungilnya juga menyentuh wajah sang papa dengan sentuhan halus dan lembutnya. Danu tersenyum dan juga meneteskan air matanya. Dia tidak menyangka jika sekarang dia sudah memiliki baby. Buah cintanya dengan Soraya, istrinya, Danu sangat bahagia melihat putranya yang sangat menggemaskan berada di dalam gendongannya. Dia benar-benar sangat bersyukur bisa memilikinya. Ma, bagaimana cara meletakkannya? Tanya Danu benar-benar tidak berani untuk bergerak. Dia merasa takut jika baby kecilnya kenapa-kenapa. Kamu ini, sudah jadi papa belum bisa menggendongnya, gerutu Mama Rena sambil mengambil alih Baby Al. Aku kan masih takut menjatuhkannya ma, dia masih sangat kecil dan rapuh, jawab Danu membela diri. Cek, dasar, ucap Mama Rena berdecak kesal. Kamu harus belajar menggendongnya, ingat. Walau kamu sesibuk apapun tetap harus meluangkan waktumu untuk anak-anak dan istri kamu. Apalagi masih bayi seperti ini, istri kamu akan kurang istirahat. Jadi mama minta kamu bisa menggendongnya di saat seperti ini, ucap Mama Rena dengan panjang lebar menjelaskan pada Danu. Iya ma,
Aku akan belajar, jawab Danu dengan semangat. Bagus, dulu juga papa kamu seperti itu. Karena mau belajar akhirnya bisa menggendongmu waktu bayi, ucap Mama Rena. Tidak lama kemudian Papa Wijaya sudah masuk kembali dengan Big Darmi yang membawakan makanan untuk majikannya. Ini sudah waktunya untuk makan malam, setelah Big Darmi mengantarkan makanan langsung pulang kembali setelah mengambil pakaian kotor juga untuk dibawa pulang. Danu, Mama dan Papanya sedang menikmati makan malam bersama. Sedangkan Soraya dan Baby Al sedang tertidur lelap. Dan, apa kamu tidak mau kembali ke mansion kita yang di ibu kota? Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, jadi izinkan Papa untuk pensiun. Papa sudah tua, Papa hanya ingin bersama dengan cucu Papa di rumah. Sedangkan WJ Corp kamu yang handal, tanya Papa Wijaya dengan panjang lebar. Papa Wijaya memang sudah lama menginginkan bisa berada di rumah, tidak selalu disibukkan dengan pekerjaan terus-terusan. Makanya Papa Wijaya ingin Danu kembali, sedangkan di sini sudah diserahkan pada orang kepercayaannya saja. Iya Pak, aku juga sudah berencana untuk kembali. Tapi aku harus bicara dulu dengan Soraya, aku belum jujur siapa aku sebenarnya. Jadi aku meminta waktu pada Papa, jawab Danu sambil menatap wajah papanya yang sudah sangat tua. Papa izinkan, tapi jangan terlalu lama. Papa sudah lelah dan, jadi secepatnya kamu bicarakan dengan Soraya, ucap Papa Wijaya dengan serius. Danu hanya mengangguk setuju. Dia tidak mungkin menolak dan mengulur waktu lagi. Karena dia sudah menemukan wanita yang sangat baik juga sudah memberikannya keturunan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk dia tetap tinggal di sini. Titik. Sedangkan di tempat lain saat ini Rina memang sudah menjadi satgal, dimanapun dia berada akan terlihat murung dan tidak pernah ceria kembali semenjak seseorang yang membuatnya menjadi gelisah dan juga selalu membayangi hidupnya sudah memiliki keluarga. Rin, gue perhatikan lu sering banget melamun. Ada masalah? Tanya teman kerjanya, sebut saja namanya Risma. Sotoy lu, ucap Rina cuek tidak menanggapi. Gue bukannya sotoy Rin, gue siing banget liat lu diem sendiri kayak sekarang. Gue kayak kagak kenal lu tahu, ucap Risma yang memang sering memperhatikan Rina. Bukan urusan lu kan, lagian siapa lu nanya-nanya urusan pribadi gue? Tanya Rina dengan telak pada wanita yang suka kepo padanya. Gue nanya baik-baik ya sama lu. Kenapa lu nyolot? Ucap Risma tidak terima diperlakukan seperti itu oleh Rina. Whatever, jawab Rina sambil berlalu pergi dari cewek tukang gosip. Sia asteris antuh cewek. Awas saja nanti, gue bikin perhitungan, ucap Risma dengan kesal. Sedangkan di seberang sana ada Siva dan Sinta yang masih bekerja di pabrik, mereka berdua memang masih berteman seperti waktu masih bertiga. Karena yang selalu menyokong mereka sudah keluar, mereka berdua tidak pernah membuat masalah. Apalagi mereka memiliki pengawas yang sangat kejam dan juga tidak bisa diajak bernegosiasi sedikit pun juga. Jadi mau tidak mau mereka berdua tidak pernah membuat masalah lagi dengan para karyawan lain. Sif, gue ngerasa si Rina memang sedang ada masalah deh. Lu lihat saja kan beberapa bulan terakhir dia selalu murung dan tidak pernah ngajak ribut kita. Iya nggak sih? Tanya Sinta. Whatever, gue nggak mau ngurusin tuh orang. Gue lagi fokus ngejar karir gue, kali aja gue bisa ditarik ke kantor pusat, jawab Siva masih dengan makanannya. Iya juga ya, semenjak kita nggak deket lagi sama Sylvia hidup kita kayak jungkir balik. Mulai selalu berhemat supaya gaji bisa sampai 1 bulan, ucap Sinta mengeluhkan tidak dekat dengan Sylvia lagi. Kalau gue malah seneng bisa jauh. Gue bisa jadi diri gue sendiri, nggak harus menjadi bot asteris H di hadapannya, jawab Siva yang memang sudah tidak suka dengan Sylvia. Itu sih lu, kalau gue kan seneng bisa minta apa saja yang gue mau tanpa susah payah, ucap Sinta lagi. Makanya lu dijadikan sebagai kacu asteris G-nya dia doang. Kalau gue sih ogah, jawab Siva kembali. Mereka berdua akhirnya berdebat, karena mereka tidak sependapat. Mereka memang contoh teman yang menerima ada apanya. Titik. Sore hari saat semua karyawan pabrik sudah pulang semuanya, Rina juga sedang berjalan menuju kampusnya, karena dia tidak mau harus bolak-balik. Dia sengaja sudah membawa perlengkapannya, hari ini dia hanya akan menemui dosen pembimbingnya untuk mengurus masalah skripsinya. Dan disinilah dia berada, dia baru saja sampai di depan ruangan dosen killer yang akan menjadi pembimbingnya. Permisi Pak, ucap Rina saat memasuki ruangan dosennya.
Duduk titah dosen killer saat Rina sudah memasuki ruangannya. Terima kasih Pak, jawab Rina langsung duduk berseberangan dengan dosennya. Setelah duduk Rina mengerjakan semua yang ditugaskan untuknya, sesekali dia bertanya pada dosennya. Setelah mengerjakan semuanya Rina langsung pulang. Karena waktu sudah lumayan larut, Rina berjalan menuju keluar dari gerbang kampusnya. Tin, cek 3 TTT. Hampir saja Rina tertabrak jika yang mengendarai mobilnya tidak segera menginjak pedal rem tepat waktu. Hei, kalau jalan itu lihat-lihat, jangan asal nyebrang saja. Sudah bosan hidup apa, ucap pengemudi mobil tersebut pada Rina. Sedangkan Rina yang masih syok hanya diam mematung sambil tangannya menutup kedua telinganya. Tak berapa lama ada seseorang yang datang dan langsung memeluknya. Kamu tidak apa-apa kan? Tanya orang itu. Lalu tiba-tiba Rina pingsan di pelukan seseorang yang menolongnya. Hei bangun, yah malah pingsan, ucapnya lalu membawanya menuju ke dalam mobilnya yang terparkir tidak jauh. Kenapa kamu pucat sekali? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya seseorang itu yang ternyata adalah Rudy. Rudy baru saja bertemu dengan kliennya yang kebetulan berada di dekat kampus Rina. Dan saat dia akan pulang dia melihat Rina yang akan menyeberang tidak melihat-lihat dan hampir saja tertabrak. Dan sekarang dia membawa Rina ke rumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan. Walau tidak terluka tetap harus diperiksa, mungkin dia merasa trauma. Tidak lama kemudian dokter datang memeriksa Rina dan dia tidak kenapa-kenapa, cuman syok saja. Dan jika sudah sadar bisa langsung pulang. Rudy sudah merasa lega, dia tidak cemas lagi seperti tadi. Tadi saat melihat Rina hampir tertabrak mobil jantung Rudy hampir saja mau copot. Jika jantungnya buatan Cina atau Jepang memang akan copot. Untung saja ciptaan Tuhan jadi tidak kenapa-kenapa.